Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan karena ya tentu dari Tuhan memberikan kita semua kesehatan. Baik, pertemuan kita hari ini yaitu membahas mengenai jadi perkuliahannya adalah lanjutan dari sebelumnya. Kemudian kita pada hari ini membahas tentang analisis pesaing. Ya, jadi dalam perusahaan itu kita tahu bahwa perusahaan di satu daerah atau negara itu kan banyak sekali ya. Jadi ini kita membahas tentang pesaing ya. Jadi pesaing itu perlu kita analisis ya, karena tanpa kita menganalisis tidak mungkin kita bisa mengetahui ya bagaimana kekuatannya pesaing-pesaing yang ada. Biasanya pesaing itu dia mau bersaing kalau dia tahu ya ada saingannya ya, seperti ibarat biasa kita lihat itu ada pacuan kuda. Biasanya dia bersaing berlomba atau berlomba itu kalau ada lawan saingan ya, pesaingnya itu dia akan bergerak ya, dan semuanya bagaimana mencapai supaya mendapat juara ya gitu. Jadi ini ada yang mengemukakan seperti Sun Tzu, ini seorang Cina ya. Jadi Cina itu banyak mempunyai prinsip-prinsip ya, baik prinsip bisnis ataupun prinsip-prinsip perangnya. Dia katakan bahwa if you know your enemy as you know yourself ya, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory you gain, you will suffer as defeat. If you know neither the enemy not yourself, you will succumb ya in every battle. Ini maksudnya bila Anda mengetahui, kalau diterjemahkan secara luas ya, ini bila Anda mengetahui musuh Anda sebagaimana diri Anda sendiri ya. Jadi kita harus mengetahui diri sendiri, kita harus mengukur diri sendiri, kemudian kita akan tentu bisa mengetahui pesaing kita atau musuh kita ya. Kemudian Anda tidak harus menakuti ratusan pertempuran ya. Jadi kalau maksudnya ketika kita mengetahui kemampuan kita, pasti kita tidak akan takut ya masuk ke medan perang ya. Jadi ini maksudnya karena sudah mengetahui kemampuannya ya. Jadi kadang kalau kita tidak tahu pasti kita ragu-ragu ya, tapi kalau sudah tahu ya pasti itu tentu bisa melawan atau tidak.
bila Anda mengetahui diri sendiri tapi tidak mengetahui musuh Anda, itu juga berbahaya ya. Jadi kita harus tahu mengetahui juga kekuatan lawan ya. Jadi di samping diri sendiri, kemudian lawan juga harus kita ketahui, harus dikenal itu. Setiap kemenangan ya yang Anda peroleh itu Anda akan menderita ya, pasti karena pengorbanan ya. Jadi bahkan kalau dalam peperangan, jadi bukan cuma harta, tapi biasanya prajurit-prajuritnya ada yang korban, bahkan pemimpinnya ya, itu menderita. Bila Anda tidak tahu musuh Anda juga diri Anda akan kehilangan setiap pertempurannya. Jadi ini kedua-duanya, kemampuan diri sendiri, kemudian kemampuan musuh yang tidak diketahui ini. Jadi harus kedua-duanya, baik diri sendiri maupun pesaing. Nah, itu yang penting kita ketahui. Dalam pokok bahasan ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui ya. Itu pertama benchmarking pesaing ya. Kemudian yang kedua adalah dimensi analisis pesaing. Jadi kemudian yang ketiga memilih pesaing yang baik. Jadi pesaing yang baik itu ada juga pesaing yang baik karena mungkin dia secara sportif bersaing, seperti kalau dalam olahraga semua harus sportif ya. Jadi kalau dikalah ya biasanya mereka menerima, memang menyadari tentang apa yang menjadi kekurangannya. Kemudian yang keempat, asal atau sumber diseminasi informasi keunggulan bersaing. Jadi harus mengetahui apa keunggulan ya, apa keunggulan diri kita, apa keunggulan juga bagi pesaing. Tentu kalau mengetahui keunggulan pasti juga ada kelemahannya. Selanjutnya benchmarking itu ya, keunggulan pesaing. Biasanya ini juga biasa diterapkan di kampus-kampus kalau mahasiswa melakukan benchmarking ya. Jadi benchmarking ini biasa studi banding, kemudian melihat bagaimana kampus-kampus di luar, apa kelebihannya atau apa keunggulannya. Benchmarking ini ya kita lihat proses mengukur ya. Jadi mengukur bagaimana strateginya ya, bagaimana operasi perusahaan itu ya, apa-apa yang dilakukan yang terbaik ya, baik di dalam maupun di luar industri. Jadi kita jangan, kalau yang biasanya orang bilang jangan hanya jago kandang, tetapi harus juga di luar harus hebat ya. Jadi biasanya kalau di kandangnya dia jago, tapi ketika di luar itu biasa kalah ya. Jadi ini fungsi daripada benchmarking ya. Kemudian ada tujuannya ya, tujuan bagaimana memperoleh praktik ya. Jadi praktik-praktik yang terbaik itu kita bisa melakukan ya, karena bisa sudah ada pengalaman melihat pesaing ya, atau perusahaan-perusahaan di luar itu. Lalu benchmarking bersaing ini ada 4 langkah ya. Yang pertama, kita harus identifikasi perusahaan yang akan dijadikan benchmarking ya. Kemudian yang kedua, jadi ini mengidentifikasi, kita tentu meneliti atau mendiagnosa ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ya aspek bisnis yang akan dijadikan benchmarking.
Jadi bisnis apa misalnya, inti daripada bisnis itu perlu kita ketahui apa yang kita jalankan. Kemudian kumpulkan data ya. Jadi data-data ini penting ya, karena data nantinya dianalisa, kemudian dari data itu menjadi sumber atau dasar kita membuat keputusannya, sumber ya. Jadi kemudian ya kita biasanya juga melakukan, kalau dalam penelitian itu kita melakukan mungkin interview ya. Jadi kepada kita lakukan wawancara atau interview, bisa melihat, memeriksa semua hal-hal yang atau data-data yang kita perlukan. Lalu ada perbandingan ya dengan proses yang sedang dilakukan. Jadi kita harus melihat apa yang kita lakukan itu apakah sudah seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang unggul itu mereka lakukan ya. Jadi ini pentingnya kita melakukan benchmarking. Kemudian dimensi ya. Jadi ada dimensi analisis pesaing. Ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kita menilai ya sasaran pesaing ya, yang sekarang maupun yang akan datang ya. Karena perusahaan-perusahaan itu kita lihat banyak perusahaan biasanya ya kalau pertama saja dia semangat, tapi setelah itu dia akan berhenti. Jadi ini menjadi ya kita harus melihat itu bagaimana ya supaya perusahaan-perusahaan itu kelihatannya terus berantusias. Jadi dia lebih antusias atau ada bahkan agresif itu, jadi perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Kalau tidak demikian ya itu akan bagaimana perusahaannya. Lalu yang kedua menilai strategis pesaing ya. Jadi ada strategis, pasti strategis yang dilakukan untuk bagaimana mereka bisa maju ya. Menunjukkan pesaing-pesaing kita seperti apa yang mereka kerjakan itu. Kemudian yang ketiga menilai ya sumber daya pesaing ya, ini terpenting. Kadang sumber daya itu ya biasanya memang punya kelebihan sumber daya tetapi kadang tidak bisa digunakan, atau ya contoh seperti kita punya daerah ini atau negara ini sebenarnya sumber daya alamnya sangat kaya ya, sangat kaya, namun kita belum memanfaatkan sepenuhnya. Masih banyak yang belum dimanfaatkan. Jadi sumber daya kita masih banyak hanya melimpah saja tetapi tidak digunakan. Kemudian memprediksi ya strategi pesaing yang akan datang ya. Jadi kita perlu memprediksi pesaingnya bagaimana dia untuk akan datang. Itu demikian juga ya, kalau sudah kita ketahui ya ini perusahaan yang bisa maju, kan dari awal pertemuan itu kita sudah mengidentifikasi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ratusan tahun sampai sekarang masih eksis ya, terutama di perusahaan-perusahaan Eropa, dengan Jepang juga begitu, seperti banyak merek-merek ya, seperti yang besar Toyota itu sudah ratusan tahun ya. Begitu juga yang lainnya seperti Ford ya, itu juga ratusan tahun itu. Jadi mereka tidak langsung seperti sekarang ya, jadi mereka eksis tapi dengan proses panjang sehingga bisa mereka sampai ada seperti saat ini. Jadi ada skema-skemanya, kita perlu membuat skema ya bagaimana memasuki sasarannya. Jadi memilih itu ada langkah-langkahnya ya, kita perlu mengetahui. Lalu ada nilai-nilai setiap langkah-langkah itu tentu
punya nilai ya. Jadi nilainya itu seperti apa ya. Jadi yang pertama perlu kita perhatikan pesaing sekarang maupun akan datang, kemudian menilai juga strategi pesaing ya dengan sekarang ya. Bagaimana pesaing sekarang, kemudian menilai profil sumber daya pesaing. Jadi ini 3 skema ya yang menjadi perhatian dalam menilai pesaing itu. Kemudian memprediksi ya strategi pesaing yang akan datang ya, karena strategi akan datang itu pasti akan mengalami juga perubahan sesuai dengan tantangannya ya. Kalau dulu kita lihat perusahaan itu masih waktu kalau dalam revolusi industri itu kita lihat ada beberapa tahapannya sehingga sampai ke tahap ke-4.0 itu 4.0 ya. Namun itu tidak sampai di situ juga ya. Kita lihat sudah bergerak lagi, ada yang sudah masuk ke 5.0 itu ya. Jadi mereka sudah lebih maju lagi ya. Ini sebagai bentuk perubahan strategi ya perusahaan menghadapi pesaing. Sasaran analisis pesaing ya, kita lihat biasanya perusahaan itu ada yang pesaing baru atau substitusi ya. Jadi barang-barang substitusi ini ada yang baru tapi ada juga substitusi. Jadi substitusi biasanya kalau tidak ada suatu barang itu, barang A misalnya ya gantikan barang B. Yang penting bisa dimanfaatkan ya. Jadi harus ada penggantinya. Contoh kita lihat kalau soal seperti kebutuhan pokok, kalau tidak ada biasanya orang di desa atau di tempat lain biasanya kalau tidak ada misalnya dia padi ya, dia tanam yang lain ya untuk pengganti ya, mengganti gandum misalnya ya, atau mengganti sumber-sumber yang lainnya. Yang penting ada bisa tetap ada bisa membuat keberlangsungan hidupnya. Perusahaan melakukan keanekaragaman ya. Jadi perusahaan juga harus membuat beraneka ragam, produknya dibuat bermacam-macam supaya bisa ya, kalau ini prinsipnya seperti kalau kita datang di supermarket ya, jadi semua ada jenis barangnya di situ, bisa memilih. Jadi kalau pelanggannya datang ya tinggal semua kebutuhannya satu toko aja yang didatangi, itu sudah bisa memperoleh kebutuhannya. Lalu itu bentuknya seperti piramida ya. Jadi piramida itu terbalik ya. Jadi yang paling banyak itu yang di bagian atas ya. Jadi kemudian ada kita masuk ke pesaing industri ya. Jadi kalau masuk industri biasanya ada kelompok-kelompok kegiatan ekonomi itu. Kemudian bagaimana siap ya atau sanggup mendorong ya, mengatasi kendala ya untuk masuk ke kelompok industri itu, dan bagaimana strategi yang harus dilakukan ya. Karena kalau tidak kita punya strategi, tentu akan tidak bisa kita masuk ke industri-industri itu. Bisa aja tapi mungkin tertinggal, atau ya kalau tertinggal ya pasti harus memburu ya lebih lama lagi ya, supaya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah maju itu.
Kemudian ada masing-masing punya strategi ya, punya kelompok. Ya. Saya sangat tertarik melihat seperti perusahaan-perusahaan yang sudah lama mempelajari, mereka punya strategi. Contohnya misalnya Toyota itu uh, merupakan perusahaan otomotif terbesar di dunia ya. Jadi hampir semua di dunia dia mampu menembus pasar ya. Jadi bukan seperti kalau kita lihat biasanya perusahaan-perusahaan itu hanya ya negara-negara tertentu, tapi perusahaan Toyota itu mampu semua masuk gitu ya. Jadi di mana-mana saya datang di beberapa negara itu Toyota itu selalu ada ya. Tapi kalau merek-merek yang lain itu bukan saya mempromosikan Toyota, tapi kenyataannya seperti itu. Dibanding dengan yang lainnya tentu. Lalu menilai sasaran pesaing ya. Jadi bagaimana menilai, jadi kita harus menilai itu bagaimana sasaran pesaing yang sekarang kemudian yang akan datang, karena setiap waktu itu ya tadi saya sudah kemukakan bahwa jadi ada pesaing sekarang, ada juga pesaing yang akan datang. Pesaingnya mungkin 5 tahun kemudian, atau 10 tahun, atau 20 tahun, atau dan seterusnya. Kemudian juga lingkungan ya, jadi lingkungan juga mengalami perubahan-perubahan itu. Ya, lalu apa ini ada tujuannya ya? Kita menilai sasaran itu tentu punya tujuan ya. Bagaimana kita melihat ya untuk pencapaian-pencapaian itu ya. Jadi bagaimana nanti apakah bisa dicapai atau tidak. Lalu kenapa ini jadi pertanyaan. Misalnya kenapa mereka ya perusahaan-perusahaan itu bisa mencapai pada posisi tersebut. Misalnya ada ini kan kalau di dalam pemasaran itu kita lihat ada posisi pemimpin pasar, ada yang dia menguasai ya, jadi itu masuk ke level-level itu. Nah, ini semua tadi saya kemukakan seperti Toyota, kenapa dia menguasai banyak hal ya, banyak lebih luas wilayah pemasarannya ya, tentu itu dia punya strategi ya. Nah, kita nanti mungkin ada yang ingin melakukan penelitian tentang pemasaran yang dilakukan oleh misalnya perusahaan-perusahaannya, semua di situ kita bisa lihat kenapa mereka bisa bertahan, bisa eksis sekian lama sampai sekarang. Kemudian apakah ya setelah pencapaian itu, saya melihat sekarang ada beberapa perusahaan itu sudah beralih ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan dunia sekarang ya, terutama industri-industri itu ya mereka membuat inovasi-inovasi baru sehingga bisa ya mereka terus maju, dan ya setidaknya ada yang bertahan tapi ada juga yang maju. Nanti untuk pertemuan lebih lanjut kita akan membahas itu bagaimana mereka punya perusahaan-perusahaan itu, ada yang cepat berkembang, cepat dia melakukan inovasi, ada juga yang lambat ya. Jadi nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Indikator ya, jadi tentu tadi menilai sasaran pesaing sekarang dan akan datang itu kita melihat ya, ada indikator-indikator kuncinya ya. Jadi bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Jadi yang pertama harus menetapkan tujuan ya. Jadi semua perusahaan kita kalau punya perusahaan juga ya, jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau tanpa tujuan nanti seperti ada pepatah yang mengatakan, jadi kalau perusahaan itu tidak punya tujuan, biasanya itu tidak akan ya seperti terombang-ambing oleh gelombang karena tidak punya tujuan. Tentu ya, jadi harus menentukan tujuan. Apa tujuan sebuah perusahaan itu didirikannya. Kemudian melihat asumsi ya, asumsi pasar ini.
Jadi pasar itu harus diprediksi bagaimana pasar itu, oh, oh, ya, asumsi pasar ya. Nah, ini yang agak sulit ini, namun bisa juga dilakukan ya, berdasarkan data, berdasarkan ya. Jadi kalau penelitian atau survei-survei itu bisa kita mengetahui ya. Ini asumsi pasar. Kemudian selanjutnya adalah kepemilikan ya. Jadi kepemilikan ini juga penting, siapa pemiliknya ya. Karena di situ ada mungkin ada keputusan-keputusan atau kebijakan yang dibuat itu. Jadi bagi pemilik perusahaan itu. Lalu ada prioritas ya. Jadi prioritas ini dalam hal ini adalah investasi. Investasi itu harus punya prioritas. Jangan hanya sekedar investasi tapi tidak ada prioritas. Karena saya punya pengalaman investasi, seperti investasi di saham itu, wah itu juga berat ya. Karena ada waktunya saham apa yang bergerak, saham apa yang lagi harganya lagi bagus ya. Nah itu, dan itu ya memang memerlukan analisis yang tinggi ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti berbelanja ini ya, ya. Jadi ada yang bilang wah itu apa ya, memang jangan masuk ke situ kalau tidak menguasai, betul-betul menguasai ya. Karena di situ sudah masuk skop yang luas ya, karena semua juga perusahaan-perusahaan akan masuk di situ. Kemudian menilai strategi pesaing sekarang ya. Jadi sasarannya adalah pasar ya, yang sedang kita lihat ya. Sebenarnya pasar itu seperti apa itu ya saat ini, misalnya kita bandingkan dengan diri kita. Bagaimana itu perusahaan bisa maju, bisa, tadi saya kemukakan dia bisa eksis sekian lama, dia bisa menguasai pasar itu walaupun mungkin yang lainnya sudah bertahan atau bahkan ada yang mundur ya. Jadi seperti itu. Lalu apa fokus ya, jadi mereka itu perlu kita lihat ada fokus terhadap strateginya ya. Jadi ada penguasaan tertentu ya. Lalu selanjutnya ada bauran ya, pemasaran. Jadi bauran pemasaran ini perlu dipadukan itu ya. Jadi dalam memasarkan jangan hanya melihat produknya saja, tapi ini ada biasa dikenal 4P ya. Jadi melihat tempatnya, melihat harganya ya, melihat ya, jadi 4P itu ya. Jadi bahkan sekarang bukan itu 4P saja, tapi dia bertambah lagi berbagai macamnya. Ini adalah karena kemajuan ilmu pengetahuan pemasaran atau marketing itu. Lalu bagaimana mereka mengorganisir pasar mereka ya. Jadi ini mereka sudah membuat pasar-pasar tertentu ya, mereka kendalikan ya. Jadi mereka mempelajari, kemudian itu menjadi dasar ya untuk mengorganisir daripada pasar-pasar yang mereka kuasai itu ya. Ini kita bisa lihat kalau di negara kita ya, ada yang memang tertentu menguasai ya. Jadi kalau perusahaan misalnya telekomunikasi, kita lihat ini misalnya Telkomsel ya, itu dia menguasai. Kenapa? Dia punya strategi yang berbeda dengan industri-industri komunikasi lain ya. Kemudian ya banyak contoh-contoh yang lain juga, seperti misalnya ya kalau di perusahaan negara badan usaha negara seperti Pertamina itu yang menguasai misalnya minyak atau bahan bakar, itu dia juga menguasai ya, dan gas. Itu ya, kenapa ya, tentu ini kita kembali kepada sistem ekonomi yang ada di negara kita. Bagaimana pemerintah mempunyai bisnis, mengendalikannya, sumber-sumber daya ekonomi kita yang ada. Itu saya kira ada dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi itu ya ada beberapa indikator ya, indikator kunci. Yang pertama ya itu harus menguasai media ya. Jadi
media pemasaran, media promosi ya. Jadi itu harus dilihat. Lalu memperhatikan ya dari segi harga ya, harga juga yang penting. Lalu kemudian bagaimana tadi saya kemukakan adalah 4P itu ya, ini salah satunya adalah harga, kemudian produk ya, bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat atau halayak gitu. Selanjutnya menilai strategi kegiatan pesaing ya. Jadi pasar pesaing, fokus strategi pesaing, kemudian bauran pemasaran, lalu organisasi pasar ya. Jadi ini juga kadang organisasi pasar itu membuat ya, mereka membuat kartel ya. Jadi mereka biasanya membuat industri-industri itu membuat ada yang membatasi, oh kamu bisa menjual sekian saja, ada kuotanya ya. Seperti sekarang ini ya, kita lihat seperti itu. Kalau kita mau beli BBM itu ada mobil harus dibatasi sekian liter aja dalam waktu tertentu itu. Jadi ada ya semacam itu regulasi-regulasi yang ada. Ya, rantai pasokan ini kita bisa perhatikan bahwa itu juga penting ya untuk mendukung perusahaan itu bisa mencapai margin profit yang baik atau yang tinggi ya. Asal jangan sampai margin profitnya minus ya gitu. Analisa rantai ya, kita perlu menganalisa. Jadi pertama ya bagaimana lini logistik kita ya. Jadi aliran produk itu jadi harus diperhatikan ya. Lalu bagaimana lini operasi atau produksi itu. Lalu ada proses pengubahan produksi bahan baku menjadi barang jadi, yang ini harus diperhatikan ya. Di situ ada ya pertama sumber dari bahan-bahan baku ini, kemudian bagaimana pengolahannya, setelah itu diproduksi, setelah itu dipasarkan, berapa lama harus datang lagi pemasok untuk itu ya. Seperti itu dia bentuknya ya, ada siklus ya, jadi ada perputaran itu ya, seperti itu. Lalu ada outbound logistik ya, jadi proses menghantar produk dari pabrik ke pembeli ini juga kadang ya ini biasa memerlukan waktu dan juga memerlukan ya, biasa ada analisa kegiatan itu biasanya memerlukan waktu, biaya, dan manajemen itu ya untuk mencapai pembeli ya. Ada yang keempat adalah marketing and sales ya. Jadi bagaimana memasarkan, bagaimana penyediaan informasi kepada pembeli ya tentang produk jasa ini. Alasan kenapa pembeli harus membeli produk ya. Jadi semua ada alasan-alasannya. Tadi sudah kemukakan bahwa ya itu di prinsip pemasaran itu minimal itu 4P itu kita harus tahu. Ya, selanjutnya adalah pelayanannya. Jadi pelayanan ini kelihatannya pelayanan, tapi itu juga sangat berat ya. Asesmen kompetitor ya. Jadi ini juga harus diasesmen. Kita mengukur ya, atau mengasesmen itu, mengakses ya. Pengukuran marketing culture, jadi ada budaya membeli itu memang harus diukur juga ya. Jadi orang bilang biasanya harganya bagus, barangnya bagus, produknya bagus ya, pelayanannya bagus, tapi apa? Dia ini karena mungkin ekonomi yang tidak mendukung sehingga itu tidak ya. Ini harus kita lihat budaya marketing itu ya, pemasaran itu melihat semua itu. Marketing aset ya, capabilities ya, capable. Jadi harus melihat kita ya. Jadi bagaimana aset marketing pemasaran kita. Ya, ini pemasaran itu kelihatannya ya memang kadang memerlukan biaya ya. Jadi biaya untuk memasarkan, kemudian ini harus melihat juga kemampuannya pemasar itu apakah betul-betul punya capable ya, kemampuan. Lalu ada produksi ya. Jadi produk itu walaupun dengan susah payah orang sudah melakukan strategi, tapi produknya yang mungkin yang kurang baik, sehingga
uh, ya perusahaan itu tidak mampu untuk produk itu tidak mampu untuk bersaing. Lalu financial resource ya, jadi ini juga tidak kalah pentingnya, bahwa finansial itu dalam kompetitor itu juga menentukan ya. Jadi terkadang ada perusahaan yang utangnya lebih banyak daripada kekayaannya. Ini kan jadi ya sering jadi masalah kalau begitu ya. Ini kan bisa menjadi ancaman. Jadi itulah ya. Kemudian ada 5 kunci kemampuan pesaing ya. Jadi ada ability to concept and design ya, menilai kemampuan pesaing berinovasi ya. Jadi pesaing itu bagaimana dia bisa berinovasi ya. Inovasinya jangan barang-barangnya itu terus yang dijual, pasti akan membosankan. Ability to produce ya, jadi ya kemampuannya produktivitas pesaing ya. Kita lihat kapasitas pabriknya ya, jadi dia bisa memproduksi. Ada yang mungkin agak kecil, ada yang lebih besar kapasitas produksinya. Lalu ability to market ya, jadi kemampuan bauran pemasarannya. Jadi bisa memasarkan, bisa berbagai macam ya. Jadi ini saya lihat itu semua itu memang dilakukan jadi untuk perusahaan-perusahaan besar. Ability finance ya, jadi kemampuan sumber daya keuangan ya. Ability to manage ya, menilai kemampuan manajerial. Jadi ini juga menjadi utama ya bagi kemampuan pesaing. Jadi itulah 5 pokok ya. Jadi kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk memproduksi, kemudian pasar, keuangan, dan manajemen ya. 5 itu yang menjadi strategi. Lalu memprediksi ya masa depan pesaing. Apakah pesaing puas ya, atau dengan posisi sekarang ya. Jadi itu harus kita memperhatikan strategi atau pengarahan apa yang mungkin dilakukan. Jadi ini semuanya sebenarnya mengarah kepada riset ya. Jadi kita harus melakukan riset itu. Memang perusahaan harus juga melakukan biaya itu risetnya ya. Tapi kita kadang kalau mengeluarkan biaya riset biasanya ini terlalu tinggi, padahal itu penting sekali untuk kemajuan sebuah perusahaan. Kemudian strategi pergerakan yang apa yang mungkin dilakukan oleh pesaing. Lalu di mana pesaing bisa dikalahkan ya. Jadi apa yang membuat pesaing juga bisa akan memprovokasi ya. Jadi bagaimana mendorong itu biasanya pesaing. Biasa kalau persaingan harga ya. Jadi ya mereka mungkin ada yang biasa bilang banting harga ya. Jadi ada yang seperti itu, tapi walaupun mungkin ada yang rugi, tapi dia tetap lakukan. Apa tujuannya? Barangkali untuk mematikan pasar lawan ya, saingan atau pesaing. Memprediksi strategi pesaing ke depan ya. Jadi pesaing itu harus kita bisa prediksi ya, kira-kira berapa lama ya. Jadi tadi kemampuannya biasanya kalau awal dia lebih bersemangat, mungkin sumber dayanya masih banyak ya, tapi setelah itu lama-kelamaan akan menurun. Jadi itu perlu juga diantisipasi, jangan sampai kehabisan sumber daya ya. Sumber daya yang belum mereka gunakannya, ini juga harus lihat apakah semua sumber daya dia sudah miliki atau apa yang kita miliki, apa yang dia tidak gunakan. Nah, itu bisa masuk di situ ya. Jadi ada perbedaan bagaimana mereka akan bereaksi ya. Jadi harus ada reaksi ya. Ini setiap tindakan itu pesaingnya itu harus kita pelajari, dan mereka juga akan melihat seperti itu. Pesaing juga ya, jadi ada pesaing yang baik ya, kita lihat ada keseimbangan, ada kekuatan, ada kelemahan ya. Jadi bisa dibuatkan matriks itu ya. Jadi begitu. Ya, jadi selanjutnya adalah ini apa yang mereka lakukan ya. Jadi kemudian yang lain juga apa yang dilakukan oleh yang lainnya. Nah, biasanya
begitu ya. Jadi memang harus memperhatikan segala hal, bukan pesaing kita tapi yang lain juga ya, ada yang bukan pesaing tapi dia masuk sebagai penentu ya, jadi untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi kita bisa melihat ya mungkin di media ya, kemudian sumber-sumber yang bisa juga dari pelanggan-pelanggan itu menjadi sumber masukan ya. Ini ada perusahaan-perusahaan biasa melakukan penelitian atau survei melihat ya, jadi Anda juga bisa melihat seperti itu. Kalau misalnya membuat perusahaan itu bisa dijadikan contoh ya, atau strategi nantinya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pesaing ya, bagaimana menghadapi pesaing oleh perusahaan-perusahaan industri ya. Jadi ini lebih banyak menekankan kepada industri ya, karena kita adalah jurusan manajemen ya, memang ini sangat penting. Begitu. Saya kira kalau ada yang ingin bertanya dan atau saya akan memberikan tugas-tugas dan tugasnya ini bisa dijawab ya, untuk dijadikan PR guna mengembangkan materi-materi ini ya. Jadi Anda bisa mencari, mempelajari, menambah wawasannya di setelah sampai di rumah. Dari ini kan hanya saya sebagai dosen hanya memberikan materi, memfasilitasi tentang mata kuliah ini yang saya bawakan. Tapi untuk lebih mengetahui lebih banyak, menambah wawasan Anda, tentu lebih banyak harus lebih banyak membaca ya, dengan berbagai sumber. Bisa juga melalui pengalaman-pengalaman, misalnya nanti kalau kerja praktek Anda turun langsung di lapangan ya, apakah ke industri ya, atau ke lembaga-lembaga ya, tentu yang punya secara formal ya, maupun yang non formal itu. Begitu ya. Jadi sekian barangkali dari saya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga semua bisa belajar dengan baik dan bertambah pengetahuannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.